Pernah nggak sih Anda ngerasa ada sesuatu yang nggak kelihatan tapi nahan Anda? Semacam kekuatan yang bikin Anda ragu-ragu, padahal Anda tahu banget apa yang Anda mau. Nah, di sini kita bakal coba bongkar penghalang tersembunyi itu dan nemuin kunci buat ngelepasin diri. Oke, kita mulai dari sesuatu yang mungkin akrab banget buat Anda. Coba ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali Anda pengen banget bilang enggak, tapi kok kata itu kayak nyangkut di tenggorokan? Anda tahu itu hal yang benar buat dilakuin, tapi ada sesuatu yang nahan. Apaan tuh ya? Dan seringnya di balik semua itu ada ketakutan ini. Aduh, saya nggak mau bikin orang lain nggak nyaman. Ini manusiawi banget kok. Tapi menurut psikoanalisis, akar ketakutan ini tuh jauh lebih dalam daripada sekedar sopan santun biasa. Kalau Anda ngerasain hal ini, penting banget buat Anda tahu, ini bukan kegagalan karakter Anda kok. Psikoanalisis justru melihatnya sebagai gejala dari apa yang disebut luka batin yang sunyi. Sebuah luka yang nggak kelihatan, yang diam-diam ngebentuk cara kita berinteraksi sama dunia setiap hari. Jadi, gimana sih rasanya hidup dengan luka ini? Yaitu, rasanya kayak ketahan terus, seolah-olah ada bagian penting dari diri Anda yang harus disembunyiin. Energi Anda habis cuma buat mikirin, orang lain mikir apa ya tentang saya. Ini dampak langsung dari represi saat kita menekan bagian-bagian paling dasar dari diri kita. Tapi, bagian apa sih sebenarnya yang kita tekan? Nah, buat ngerti apa itu represi, kita perlu tahu dulu apa yang kita repres atau kita tekan. Psikoanalisis nunjukin kalau ada 4 dorongan fundamental di dalam diri kita semua. Dan ini kuncinya. Ini tuh bukan sisi gelap kita loh. Justru ini adalah mesin penggerak inti kemanusiaan kita. Coba deh kita lihat tabel ini bareng-bareng. Perhatiin deh betapa positifnya kehendak inti dari setiap dorongan. Dorongan seksual itu bukan soal vulgar ya, tapi soal merawat kehidupan, soal cinta dan keintiman. Terus lihat dorongan agresi, ini sering banget disalahpahami. Ini bukan soal kekerasan, tapi soal kemampuan buat membela diri, buat jadi asertif. Dorongan kreatif itu soal menciptakan, dan dorongan mistik itu rasa penasaran kita yang nggak ada habisnya. Ini semua adalah alat buat kita bertahan hidup. Oke, jadi kalau semua dorongan ini penting banget, kenapa justru kita tekan? Jawabannya ada pada apa yang disebut psikoanalisis sebagai tabu. Aturan-aturan nggak tertulis di masyarakat yang ngajarin kita kalau dorongan-dorongan alami ini tuh salah, memalukan, atau bahkan berbahaya. Coba kita lihat gimana tiap dorongan positif ini diikat sama sebuah tabu. Kita mulai dari dorongan seksual atau keintiman. Keinginan alami kita buat terhubung secara mendalam itu sering banget dihambat. Pesan yang kita terima, jangan terlalu bergantung, itu lemah. Jadilah mandiri. Akibatnya, ya kita jadi ngerasa terisolasi, jadi susah buat ngebangun hubungan yang benar-benar tulus dan saling mendukung. Berikutnya, dorongan agresi. Ingat ya, ini kemampuan alami kita buat membela diri. Tapi, kita sering diajarin kalau nentuin batasan itu konfrontatif atau kasar. Jadi, ya kita belajar buat nelen aja kemarahan dan frustrasi kita. Nah ini dia nih, kenapa bilang enggak itu susahnya minta ampun. Karena kita udah diajarin buat ngebungkam sistem pertahanan alami kita sendiri. Lalu ada dorongan kreatif. Keinginan kita buat berekspresi secara unik, nyoba hal-hal baru, itu seringkali dianggap mengganggu. Kita dengar pesannya, entah secara langsung atau enggak. Jangan aneh-aneh deh, udah sama aja kayak yang lain. Tekanan buat jadi sama ini pelan-pelan matiin percikan inovasi dan keaslian diri kita. Dan yang terakhir, dorongan mistik. Rasa ingin tahu kita. Dari kecil kita kan suka nanya, kenapa? Tapi seringnya kita dikasih tahu kalau pertanyaan kita tuh nggak penting. Udah, lakuin aja apa yang disuruh. Pesan kayak gini, kalau diulang-ulang, bisa secara efektif matiin kemampuan kita buat berpikir kritis dan memahami dunia dengan cara kita sendiri. Oke, jadi kita udah lihat gimana dorongan alami kita diikat sama tabu-tabu. Itu masalahnya. Nah sekarang solusinya gimana? Ini dimulai dari perubahan cara pandang yang radikal. Gimana kalau pemenuhan dorongan-dorongan ini bukan sesuatu yang egois, tapi justru hak asasi kita sebagai manusia? Kutipan di slide ini benar-benar ngena. Dorongan-dorongan ini bukanlah kelemahan atau dosa. Mereka adalah perangkat adaptasi kita yang diasah oleh evolusi buat bantu kita bertahan hidup dan berkembang. Jadi, merebutnya kembali itu bukan soal jadi egois, tapi soal jadi manusia yang lebih utuh, adaptif, dan kuat. Nah, inilah inti dari psikoanalisis. Ini bukan soal memperbaiki sesuatu yang rusak dalam diri Anda, bukan. Ini soal memulihkan hak-hak yang udah direbut dari kita. Hak Anda buat mencintai, hak Anda buat membela diri, hak Anda buat berkarya, dan hak Anda buat bertanya.
Saat kita mulai merebut kembali hak-hak ini, kita bergerak menuju satu tujuan akhir. Sebuah kondisi di mana kita nggak lagi ngerasa tertahan, di mana energi kita nggak lagi terkuras habis, sebuah kondisi di mana kita bisa hidup sepenuhnya. Para psikoanalis punya satu kata yang kuat dan mungkin agak mengejutkan untuk ngegambarin puncak dari proses pemulihan ini. Satu kata yang merangkum semua kebebasan dan vitalitas yang baru kita temukan ini. Istilah itu adalah orgasme. Eits, tunggu dulu. Sebelum pikiran Anda kemana-mana, kita lurusin dulu ya. Ini bukan tentang ejakulasi atau seks. Dalam psikoanalisis, orgasme itu adalah sebuah metafora yang kuat banget. Ini ngegambarin kondisi puncak kehidupan, saat energi hidup kita ngalir deras tanpa hambatan. Ini adalah perasaan menjadi hidup sepenuhnya. Jadi, sekarang pertanyaannya balik lagi ke Anda. Setelah melihat semua ini, berani nggak Anda untuk melihat ke dalam diri sendiri? Berani nggak Anda mengidentifikasi tabu-tabu yang selama ini udah mengikat Anda? Dan yang paling penting, berani nggak Anda mulai merebut kembali hak Anda untuk hidup sepenuhnya?